Kamu tahu nggak aku salting? Ria Ricis yang telah gundah gulana akibat cintanya tidak direstui oleh orang tuanya kini kembali tersenyum bahagia. Setelah 3 kali Wildan Alamsyah mencoba melamarnya namun masih saja belum memperoleh restu. Saat ini keluarga Ria Ricis memberikan lampu hijaunya, namun bukan untuk Wildan Alamsyah melainkan untuk Reza Surya Putra atau yang biasa dipanggil Eja. Ini merupakan kriteria orang tua Ria Ricis yang ada pada Reza. 1. Dapat membimbing dengan memiliki pengetahuan soal agama. 2. Berpendidikan. 3. Pekerja keras. 4. Dari keluarga baik-baik. 5. Berparas tampan. 6. Sayang keluarga. Om, sekali-sekali ngaji dong. Oke, dicoba. Sholawatan aja tapi ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alma mater gue cek. Jadi kan lagi rame banget tuh pada bikin dance yang pakai alma mater gitu kan. Dan termasuk gue juga bikin. Nah pas gue bikin, gue tuh pakai 2 alma mater. Dan pasti pada bingung kan itu alma mater gue S1 dan S2 atau D3 atau S1 atau gimana. Dan kayaknya teman-teman pada tahu kan kalau gue ya lulusan S1. S2-nya belum, insya Allah tahun depan. So itu alma mater 2 dari mana? Oke, biar pada nggak bingung, gue ceritain ya. Tapi gue nggak tahu nih, cukup nggak semenit gue cerita beginian. Jadi pas lulus SMA tahun 2010, oke ya, gue lulus tahun 2010 ya, gue udah tua. Itu tuh gue langsung ikut namanya ujian SIMAK UI, ujian khusus untuk masuk UI. Kalau nggak salah itu ujian kampus pertama yang diselenggarakan sebelum ujian kampus mandiri dari kampus-kampus lain. Ya di zaman itu, di zaman gue 2010, puas loh. Dan dengan secara tiba-tiba dan penuh kehokian, gue tiba-tiba masuk, men. Gue diterima di UI. Asli gue juga gak ngerti kenapa gue bisa diterima, karena banyak teman-teman gue di SMA tuh yang jauh lebih pintar dari gue, mereka gak keterima. Dan gue diterima, alhamdulillah loh, sumpah, hoki. Tapi gimana ini durasinya mau habis gimana? Lanjut part 2 ya. Alma mater gue cek part 2. Terus gimana tadi lanjutan ceritanya dari mana lagi? Gue masuk di UI lewat SIMAK UI. Just info, SIMAK UI itu soalnya benar-benar susah sekali. Ya yang gue rasakan, yang gak tahu yang lain. Tapi boleh sih tanya yang lain, SIMAK UI itu ganas banget. Tapi alhamdulillah gue keterima. Nah gimana caranya keterima? Jadi waktu itu ada yang kasih tahu tipsnya, yaitu kita pilih passing grade yang atas, tengah, dan bawah. Supaya kalau kita nggak terima yang di atas, pental ke tengah. Kalau nggak keterima lagi, pental ke bawah. Dan waktu itu tuh gue pilih passing grade yang atas tuh kalau nggak salah teknik industri, arsitektur, dan yang terakhir FKM. Dan rezeki gue keterimanya di FKM. Walaupun sebenarnya ini jurusan tuh nggak yang gue harapkan. Gue sebenarnya pengen banget masuknya teknik industri. Tapi karena euforia masuk UI gitu kan, siapa sih yang nggak pengen masuk UI, dan gue keterima, dan pasti ya udah gue ambil lah ya. Dan yang lucunya pas gue masuk tuh, pas gue ospek pertama kali, hari pertama gue lihat itu semuanya isinya cewek. Dan asli seketika yang ada di kepala gue waktu itu, gimana gue main futsal ini. Tapi akhirnya gue ikutin ke ospeknya sampai kalau nggak salah seminggu. Namanya OKK, gue inget banget tuh. Dan waktu itu tuh gue juga sampai ngekos di Depok. Tapi ada sesuatu yang bikin gue akhirnya keluar dari UI. Gue nggak ngerti lo udah pada bosan apa nggak, tapi tetap gue bikin lah ya lanjutannya. Ini alma mater 43 cek. Dan ya gue keluar dari UI setelah seminggu gue ikut ospek. Kesel nggak lo dengernya? Teman-teman gue sih kesel, apalagi guru-guru di SMA gue. Tapi memang ada sesuatu hal yang bikin ya udah ini ya kayaknya udah harus keluar. Salah satu alasannya dan yang paling major waktu itu adalah karena bertepatan dengan rilis mini album band gue. Ya ceritanya dulu gue pernah jadi anak band. Karena pas minggu ospek itu, gue tuh bertepatan dengan kesibukan yang luar biasa dari band itu, promo sana-sini. Yang bikin gue tuh keteteran di kampus. Dan juga keteteran di bandnya. Sementara studio workshop buat band itu ada di Jakarta. Kampus gue di Depok. Bolak-balik gue naik motor waktu itu sakit gue. Asli gue gak bohong, gue muntah-muntah waktu itu. Yang membuat mak bapak gue sedih, kesian sama gue. Dan setelah diskusi panjang, gue dan orang tua gue memutuskan untuk keluar dari UI dan sambung aja di kampus yang deket rumah. Biar sekalian bisa ngeband. Dan akhirnya gue coba tes di YAI. Alhamdulillah gue keterima lagi. Alhamdulillah gue selalu diterima loh sama kampus. Cuma sekali pernah ditolak sama kamu. Bodo amat lah, gue mau bikin part 4 alma mater cek. Lanjutin ya. Dan akhirnya gue masuk di YAI kampus yang ada di Jakarta. Dan jurusannya gue pilih ekonomi manajemen. Kenapa kok beda? Pas di UI kan itu jurusannya Kesmas ya, dari IPA. Sementara yang di YAI itu ekonomi manajemen. Ya IPS. Ya gue pembelot. Ya gue dari IPA ke IPS. Tapi ini ada ceritanya lagi. Aduh panjang banget gue cerita mulu ya. Masih mau dengerin gak sih?
Please dengerin. Jadi ceritanya tuh bapak gue pengen waktu gue SMA itu gue masuk jurusan IPA. Karena dia pikir dengan jurusan IPA itu bisa melatih logika dengan baik. Padahal sebenarnya passion gue tuh di ekonomi. Gue suka banget ekonomi. Karena yang gue lihat kan bapak gue seorang wirausaha. Jadi gue tertrigger untuk menjadi wirausahawan juga. Makanya senang ekonomi. Tapi bener loh. Setelah gue masuk IPA, bener-bener otak gue berasa keperes. Terlatih untuk selalu berpikir kritis. Tapi pas milih jurusan kampus tetap. Mana yang dari hati? Mana yang kalian suka? Itu lebih penting daripada kampusnya. Kadang-kadang kan ada yang belain tuh mau masuk PTN, yang penting masuk PTN. Tapi kadang jurusannya yang bukan yang dia suka. I think, menurut gua, pilihlah jurusannya yang kalian suka ketimbang kampusnya. Syukur-syukur langsung di PTN-nya. Good luck! Banyak yang nanya gue kerja di mana. Oke, kita bikin gue kerja di mana, cek. Jadi kita OTW dulu. Pakai sepeda kita biar sehat, bukan biar hit. Wuhuu. Sampai. Lumayan guys, capek. Jadi gue kerja di kantor gue sendiri. Kantor gue sama bokap sih. Ya kayak perusahaan keluarga gitu. Makanya kalau telat-telat dikit gue nggak apa-apa. Karena bikin TikTok dulu pagi-pagi tipis-tipis. Dan kasih tau bapak gue. Oke, kita masuk yuk. Nih dia, mesin pencetak duit. Bukan deh, yang ini buat nyetak brosur, buku, kalender, majalah, apa segala macam. Cuma jodoh aja yang nggak bisa dicetak, makanya gue nggak kawin-kawin. Jangan tawa. Ini kasirnya. Ini pilotnya, operator deh. Nih, ntar kalau dia nyetak, hasilnya gini. Terus gue ngapain? Ya gue mantau-mantau aja. Kayak satpam gitu. Ada bokap gue. Udah ya, gue cabut dulu, mau meeting dah. Jalan-jalan ke Bandung, cek. Part 6. Tapi bohong. Udah pulang kandang, cuy. Jalan-jalan mulu. Udah hari Senin nih, Senin. Kerja woi. Business trip ke Sukabumi, cek. Kali ini masih bersama bokap, Pak Riko, dan Abang Galak, of course. Jadi meetingnya di sini, tapi kayaknya pengen berenang. Pakai sepatu baru dong. Tapi sebelum meeting, mari kita makan dulu. Tapi ternyata makanannya belum ada, guys. Jadi, es teh manis. Es teh manis doang mending di warkop ya. Ganteng banget sih, udah punya istri belum? Udah, kemarin dapet tete Bandung. Ketemu di gazebo. Mau tahu? Mau kenalan? Nih, gue panggilin ya. Nih ya, Beb, ada yang mau kenalan nih. Sini dong. Apa sih, malu aku belum kenal. Aisyahku, sini dong. Halo guys. Ngapain nanya-nanya? Ada turunan India kah? Nggak ada. Bokap gue dari Sumatera, nyokap gue juga dari Sumatera. Nggak lihat nih muka kayak rendang.